banyak peristiwa yang sebenarnya ada dalam catatan saya. Dan ketika termasuk 10 tahun dengan Pak Presiden Jokowi. Tetapi saya adalah orang bukan mau mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Saya kulturnya Madura. Jadi kalau ada orang salah itu harus ditabrak. Jadi gini dalilnya. Man tawaddu'a mutawaddi fahuwa shadaqah wa man takabbara mutakabbir fahuwa shadaqah. Kalau kamu rendah hati kepada orang rendah hati, pahalamu besar seperti bersedekah umpamanya. Tapi kalau kamu takabur kepada orang takabur, kamu berpahala. Lah ada nih. Tapi yang penting kalau bagi saya Jakarta, Mas Pram, titip agar nyaman dan aman. Nah, itu. Tapi kalau saya boleh harus cerita, sebenarnya orang yang pertama kali meminta saya untuk jadi calon gubernur adalah Pak Jokowi. Saya menjadi saksi ketika Ibu Mega menunjuk Prof. Mahfud memberikan pesan untuk memakai baju putih. Dan saya tentunya nggak mungkin melakukan itu tanpa ada yang memerintahkan gitu. Mau suruh ngukur, tapi saya nggak ngukur lah, saya kasih yang jadi aja biar nanti dibuat. Karena waktu itu Mas, karena saya diberitahu Mas Pram saya harus pergi, saya suruh ngukur baju, suruh nunggu setengah jam kan. Padahal saya diajak Hilal Hamdi mau beli sepatu untuk besok pendaftaran ke KPU. Yang aja Mas Hilal. Kata Mas Hilal, Mas kamu jangan pakai sepatu gini terlalu resmi. Ayo ke tuku. Ya udah ke sana. Baju saya tinggal di sana. Ketika berangkat ke restoran Pelataran itu full masih nama Pak Mahfud. Nah, tetapi ya udahlah, Prof, garis tangan memang ada garis tangan. Pak Gub, yes, saya ngajak Pak Gub sebagai sahabat saya, tapi ini di area kekuasaannya Pak Gub. Tapi yang jajah Prof. Mahfud. Ini perpustakaan. Jadi kalau urusan buku nggak ada yang ngalahin Prof. Mahfud lah. Bukunya luar biasa. Mari Pak Gub. Saya dulu di sini ya. Ya. Oke, para pemirsa yang terhormat, alhamdulillah Ruang Sahabat Mahfud MD Official hari ini mengundang tamu di tempat tamunya sebenarnya. tamu sahabat saya ini Pak Pramono Anung yang ya lebih dari 25 tahun lah, sekitar 25 tahun kami bersahabat di pemerintahan dan di politik gitu ya. Sampai sekarang tetap langgeng. Ini teman yang baik dan disiplin, karena saya punya kebiasaan tuh bangun tengah malam gitu, sering sholat tahajud apa jam berapapun Mas Pram nih, kalau dia Mas Pram ya besok langsung dijawab. Nggak nunggu jam. Nunggu subuh dulu datang ya. Ternyata dia udah bangun juga gitu, rajin bangun malam. Dan sampai sekarang kami terus berhubungan. Mas Pram, kita akan cerita hal-hal yang baik untuk mengedukasi masyarakat kita. Hal yang baik dan yang belum pernah diomongkan. Nah, ini yang menarik. Ini yang ditunggu netizen nih. Itu penting gitu ya. Sebagai pembelajaran bagaimana seorang itu bekerja sambil bersahabat, yang saat tertentu bisa sama, saat tertentu bisa tidak beda, sama, bisa beda. Tapi hati tetap bersatu. Ini kita dipandu oleh Rizal Mustari. Ini juga teman lama ini. Oh, teman lama juga ya. Teman lama, Prof. Silakan Mas Rizal. Mas Pram, terima kasih Mas Pram. Terima kasih saya melanjutkan Pak Mahfud. Kita hadir di sini di tengah-tengah kesibukan Mas Pram. Kita tahu di media sosialnya kelihatan setiap hari kemana-mana menyapa warga Jakarta. Kita happy Mas Pram karena antara lain Mas Pram membuka kesempatan bagi warga Jakarta untuk berada di perpustakaan ini lebih lama waktunya. Ya. Dari sebelumnya kita dengar jam 4, jam 5 sore, ini menjadi jam 22 malam, jam 10 malam. Bagian dari apresiasi itu kita berpikir ini episode istimewa. Selama ini Pak Mahfud ya, kita rekaman di studio kita di Keramat, dekat dari sini sebenarnya Mas Pram. Kita jadi berpikir bagian dari apresiasi itu kita datang ke sini. Di ruang di perpustakaan. Kapan-kapan mungkin ke taman Mas Pram. Di antara taman yang sudah 24 jam itu mungkin besok-besok. Ini episode istimewa karena mempertemukan Pak Mahfud dengan sahabatnya Mas Pramono Anung, sekarang sudah jadi Gubernur Jakarta Mas Pram. Dan ini malam ini kita tidak akan bicara tentang sikap politik dan segala macam, tapi lebih kepada persahabatan, perkawanan Pak Mahfud dengan Mas Pram.
Entah itu di kabinet, entah itu di tempat lain atau tapi di tempat ada memori politik ada. Memori politik ada. Oh iya, akan masuk ke situ. Kadang Akan masuk ada, ke situ. kadang sama, kadang beda. Itulah kan. Tadi yang saya catat Mas Pram bilang termasuk yang belum pernah diinformasikan selama ini. Nah, ada yang mau kita buka sebagai daging show ini nanti. Saya mulai sedikit Mas Pram. Ini sebenarnya kelanjutan dari tadi malam. Nonton bareng. Iya. Mas Pram dan Pak Mahfud nonton bareng film Sayap Saya Patah. Ya. Pak Mahfud cerita dulu deh, habis itu nanti Pak Pram. Kenapa sampai nobar dengan sahabat Ya, Mas Pramono ini? ada film baru yang saya dengar yang bagus untuk edukasi, terutama untuk memperkuat rasa kebangsaan kita, nasionalisme kita dari ancaman perpecahan karena radikalisme yang muncul dalam bentuk teror. Nah, film tadi malam tuh Sayap Saya Patah itu memberi pelajaran kepada kita betapa misalnya ya polisi itu bekerja mati-matian tuh mempertaruhkan nyawa, dan betul ada yang kehilangan nyawa polisi atau keluarganya itu untuk menjaga negara ini dari ancaman-ancaman teror. Nah terkadang kan kita ngeritik polisi ini kok jorok sih gitu, suka mengut uang di jalan, suka ini. Itu kan sebenarnya oknum dan sangat sedikit. Polisi yang penuh pengabdian dan mempertaruhkan nyawa itu digambarkan dari film Sayap-Sayap Patah. Sehingga kita juga harus mau memberi apresiasi kepada tugas-tugas keamanan negara seperti yang dilakukan oleh polisi. Di sisi lain juga di tengah masyarakat kita belajar, di tengah masyarakat itu ternyata ada sikap-sikap yang sangat radikal, tidak paham tentang bagaimana hidup bersama sesama manusia, terutama berdasar ideologi kita. Lalu ada juga pengabdian para guru yang dengan tulus ngajari anak-anak, lalu ada taman hiburan macam-macam ya. Sehingga itulah kehidupan yang bisa dilihat dari film itu. Inilah Indonesia yang kita inginkan, tapi inilah Indonesia yang mengalami gangguan gitu. Bagus film itu untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Dan saya tadi malam nonton sama Mas Pram. Saya termasuk yang terus terang memberikan apresiasi kepada siapapun yang mau bersedia untuk memberikan pelajaran kepada publik. Jadi apa yang dilakukan oleh Denny Siregar dengan film Saya Patah 1 dan 2. Sebenarnya yang satu saya nonton. Oh, oke. Cuma waktu itu nonton nggak pengen dilihat orang. Sekarang kalau nonton semua orang pengen ikut kan gitu ya. Jadi saya mengikuti itu dan ketika nonton yang pertama saya sampai selesai ya. Jadi message yang disampaikan seperti yang disampaikan Prof. Mahfud menurut saya itu luar biasa. Dan saya juga merasa sekarang ini dalam kondisi sosmed yang begitu kuat, orang itu sangat gampang sekali terframing dengan sesuatu yang bagaimana dia melihat, dari sudut mana dia melihat, dan itu sangat gampang sekali. View masing-masing orang berbeda. Jadi apa yang dinampakkan dalam film kemarin menurut saya adalah seperti yang dijelaskan Prof. Mahfud, ada polisi yang dengan dedikasi yang luar biasa, yang bekerja luar biasa, banyak. Dan saya melihat sendiri jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kemudian apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud misalnya yang mengutip di jalanan. Sehingga dengan demikian dalam perspektif itulah saya melihat film itu dan saya mengajak pasukan biru, pasukan oranye, banyak sekali, betul. Kemudian para pejabat di balai kota dan mereka rata-rata memberikan apresiasi terhadap film itu. Mereka supaya nangkap spiritnya tadi ya Mas. Iya. Jadi ya dalam kehidupan sekarang ini kan orang bisa tiba-tiba menjadi hero, tapi ketika tahu yang sebenarnya, tiba-tiba tidak jadi hero lagi gitu. Karena jeroannya udah dapat gitu. Jeroannya udah dapat. Mas, ini di perpustakaan ini Mas Pram cerita deh. Kita ketika dapat informasi bahwa Gubernur Jakarta yang baru itu memperpanjang masa orang datang ke perpustakaan, senang betul dan masyarakat senang. Kenapa tiba-tiba muncul gagasan itu? Sebenarnya saya melihat di Jakarta itu orang kekurangan tempat untuk bisa berekspresi, kekurangan tempat untuk curhat, belajar, bertemu dengan teman, bersilaturahmi. Sehingga kenapa kemudian saya membuka museum menjadi sampai jam 10. Museum juga ya. Kemudian taman-taman dari 12 taman ada 7 yang sampai dengan jam 10 malam. Ada yang 24 jam. Ada 5 taman 24 jam. 5 taman 24 jam. Kenapa 5 taman ini 24 jam? Karena
kalau dibuka 24 jam, fasilitasnya itu memenuhi syarat, Prof. Orang datang gampang, parkir gampang, dan saya udah minta betul bahwa itu harus dikelola sepenuhnya oleh Pemkab. Nggak boleh ada siapapun yang kemudian ikut campur misalnya ngurusin parkir dan sebagainya. Maka dengan demikian ketika itu diatur, dibuka, termasuk tempat ini, alhamdulillah supportnya luar biasa. Dan disitulah kemudian saya yakin bahwa Jakarta ini memang perlu sentuhan-sentuhan kecil yang kemudian bermakna besar, termasuk taman, museum, perpustakaan. Artinya tidak perlu investasi besar, tapi kemudian maknanya besar bagi publik ya? Ya, makanya saya kalau ditanya apa sih yang menjadi program utama saya, yang paling penting adalah ya itu tentang sekolah, kesehatan, dan membuat orang Jakarta happy. Orang Jakarta senang. Maka kenapa kemudian salah satu yang sekarang saya kerjakan, mudah-mudahan tahun ini selesai, adalah menggabungkan 3 taman di Jakarta Selatan, Langsat, Ayodhya, dan Leuser menjadi satu, luasnya menjadi 6,2 hektar. Saya yakin itu akan menjadi taman yang pasti didatengin banyak orang, dan tamannya akan kita buat bagus. Orang bisa ada perpustakaannya mini, kemudian juga ada tempat untuk jogging, tentunya tempat untuk beribadah bagi semua agama, bukan hanya bagi agama Islam. Kita buatkan kecil bagi semua agama. Sehingga dengan demikian ini menjadi tempat yang menarik, bahwa semua orang boleh datang dan semua orang merasa bahwa itu menjadi bagian yang perlu dirawat dan dimiliki oleh masyarakat Jakarta. Oke, Mas. Bicara tentang program nanti bisa kita lanjutkan, Mas Pram. Saya mau masuk sekarang tentang persahabatan, ya. Persahabatan Pak Mahfud dengan Mas Pram. Pak Mahfud masih ingat nggak masa-masa awal dulu sekali ketika berkenalan dengan Mas Pram dan lalu membangun persahabatan sampai sekarang? Iya, pada awalnya di awal reformasi ya. Jadi reformasi Pak Habibie ganti. Saya masuknya sudah Pak Habibie ganti kan, Gus Dur jadi presiden, Mas Pram jadi wakil presiden. Di tahun 99 awalnya saya itu menjadi deputi menteri urusan HAM, Pak Hasbulaim Saad. Itu menterinya Pak Hasbulaim Saad. Iya, tak lama sesudah Gus Dur dilantik jadi presiden. Tapi 4 bulan atau 5 bulan sudah itu saya dipanggil kemudian untuk menggantikan Pak Jono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan. Nah di situ saya belum terlalu dekat kenal, tapi sudah sering lihat Mas Pram di DPR. Kalau saya ada raker dengan DPR itu kan ketemu. Terus kalau ke istana Bu Mega juga ada Mas Pram, ada Mas Arifin Panegoro gitu ya, ada Sofyan gitu. Sering karena gue di situ mulai kenal. Tapi kemudian kami mulai hubungan sangat dekat gitu ketika kami sudah sama-sama menjabat di posisi yang lebih untuk saya yang lebih lama. Saya masuk DPR, sudah itu ketua MK, ya. Sudah itu ketua MK, semakin sangat akrab. Lalu diteruskan pada zaman Pak Jokowi, saya jadi Menko, beliau Menseskap. Nah di situ kami sangat. Jadi sepanjang periode itu berhubungan terus dengan Mas Pram ya? Iya, kalau saya ada perlu ke istana sesuatu yang tidak mudah cepat saya dapat, saya kontak Mas Pram aja. Japri. Iya, Japri. Saya ingin tahu ini gimana, beritahu. Termasuk kasus Sambo apa itu kan saya dengarnya pertama menarik, dari Mas Pram. Gini, Pak Mahfud gini. Presiden gimana Pak? Presiden udah tahu gambar-gambar gitu, Pak Mahfud terus saja. Jadi bocoran sikap presiden itu dari Mas Pram ya? Saya tanya Presiden gimana sikapnya ini? Ada melindungi apa? Udah katanya. Pak Presiden marah betul, beliau sudah tahu gambar-gambar peristiwanya itu, Pak Mahfud terus saja gitu. Maka saya setiap terjadi perkembangan panas saya telepon dia. Ini nggak pernah kebuka loh ini. Nggak gini. Saya bersyukur, saya bersahabat dengan Prof Mahfud itu karena sama-sama sebagai latar belakangnya politisi, tapi kita berdua termasuk yang teknokratik, rasional, dan juga ya kalau Prof Mahfud pasti akademisi lah. Ya, walaupun saya sampai S3 saya doktor juga, tetapi saya tidak sepenuhnya mengajar. Tetapi dalam hal rasionalitas pikiran, saya sama Prof Mahfud ketika berada dalam posisi berbeda, kita bisa duduk bersama untuk berdiskusi. Padahal posisinya diametral berhadapan-hadapan. Karena kesamaan nilai yang dimiliki itu ya? Karena kesamaan nilai itu. Tapi dalam banyak hal hampir saya nggak pernah punya
problem yang berbeda, cara pandang yang berbeda dengan Prof. Mahfud. Hampir semuanya sama karena itu tadi, rasionalitas, pakai hati, dan juga pengen segala sesuatu yang bersih dan transparan lah gitu. Kan nggak banyak orang yang mau membuka dirinya. Seperti yang ini kebetulan banyak pejabat di DKI pasti tahu lah. Saya betul-betul sekarang semuanya saya buka karena bagian dari transparansi. Dan saya dengan Prof. Mahfud dari dulu, ketika beliau menjadi di MK, orang pertama di sana, saya pimpinan DPR ya Prof. Iya. Kita sering waktu itu ya. datang, diundang, diskusi dan sebagainya. Waktu itu Mas Pram wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR. Jadi ini memang pertemanan yang panjang banget. Bahkan hal-hal yang pribadi pun sebenarnya ada. Ini udah mancing-mancing tuh, bisa dibuka nih. Waktu beliau promosi di Unpad saya hadir. Di Unpad atau juga di Unpad? Saya sama Prof. Mahfud sebenarnya sama-sama ini. Prof. Mahfud sebagai doktor tercepat UGM, saya dokter tercepat Unpad. Unpad. Oh ya, iya. Wah. Dan saya dapat Punya. A semua loh. Wah. Saya itu dokter tercepat UGM untuk sampai tahun itu, Iya. 1993. Pada masa itu ya? Iya, karena kan belum ada komputer waktu itu kan, belum ada apa. Sekarang bisa lebih cepat. Waktu itu saya hanya 2 tahun 8 bulan. Dan masih pakai gitu, belum Tapi pakai itu fenomenal banget. Jadi diumumkan tercepat karena pada waktu itu paling cepat belajar dokter di UGM itu 6 tahun 7 tahun. Ada sampai 13 tahun belum bergerak. Jadi tadi berapa? 2 tahun? Saya 2 tahun 8 bulan. Mas Pram? Kurang lebih sama. Jadi saya memang saya dan Prof. Mahfud pasti kalau bekerja itu sungguh-sungguh dan kita memang termasuk menjadi dokter pun betul-betul yang berjibaku, nggak ada itu yang apa. Nggak ada yang model sekarang lah kira-kira gitu ya. Nggak ada yang lah gitu. Model temannya Mas Pram, satu temannya Mahfud itu. Oke Mas, kita masuk nanti Mas Pram. Kita ada, itu tadi pembukaan, ini ada, tapi ada suara-suara, kalau Anda dengarkan suara-suara kursi dan segala macam, karena masih banyak yang baca. Ini ruang perpustakaan, jadi bahkan kita ditonton beberapa pengunjung perpustakaan ini. Orang yang lagi belajar, tiba-tiba ada Pak Gub, ada Mahfud, mereka ikutan nonton, mendengarkan. Itu enaknya kita diskusi di sini. Mas Pram, ada 4 babakan yang akan mengantar kita, pembahasan kita, supaya orang tidak boring. 1, buku dan pidato, ya. 2, politik bersih. Yang ketiga, Jogja dan Jakarta. Yang keempat, Ibu Mega. Ibu Mega dulu. Anda pasti mau Ibu Mega, oke. Karena saya sekarang ini sering kali ketemu Prof. Mahfud karena Bu Mega. Nah itu dia. Kita mulai dengan yang paling penting nih, ya, Bu Mega, dan dua-duanya pasti mau Bu Mega duluan. Kenapa? Karena Mas Pram jadi Gubernur Jakarta itu atas perintah Ibu Mega. Pak Mahfud tiba-tiba ditunjuk jadi calon wakil presiden atas permintaan Ibu Mega. Seberapa spesial Ibu Mega di mata Mas Saya Pram? dulu atau Prof dulu? Mas Pram dulu. Jadi saya menjadi saksi ketika Ibu Mega menunjuk Prof. Mahfud menjadi Jadi tidak hanya bicara beliau sendiri, bicara sahabatnya nih. Waktu itu yang Dibuka, saya Mas. sama Sekjen dan ya apa ya, mungkin tidak banyak pemimpin yang seperti Bu Mega memilih orang itu dengan hati. Dan sama sekali saksinya Prof. Mahfud tidak pernah bicara uang, sesen pun. Oh iya. Untuk pemenangan dan sebagainya, sama sekali nggak ada. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi salah satu kekuatan beliau sebenarnya. Dan saya dengan Bu Mega sekarang ini mungkin orang paling lama yang dekat dengan beliau. Nempel itu saya udah 27 tahun, sejak 98. Sejak masuk pertama kali ke PDIP? Iya. Dan ketika saya kenal Bu Mega pertama kali, saya ini bukan yang kenal beliau, tetapi karena kerjaan. Dibuatlah ADART partai. Di PDI kan nggak ada yang bisa laptop. Waktu itu ya? Waktu itu. Saya yang bisa. Kemudian saya buatkan ADART yang sampai hari ini masih sebagian besar berlaku. Ketika itu yang presentasi adalah Pak Sabam Sirait sama Pak Teo Sapei. Oh, Teo Sapei. Bapaknya begitu presentasi nggak bisa karena menggunakan Infocus. Oh iya. Waktu itu kan baru zamannya Infocus. Carilah ini siapa yang membuat kok sampai Pak Teo maupun Pak Sabam nggak bisa. Merepotkan banyak orang. Merepotkan mana? Saya ada di belakang masih junior banget. Kemudian diminta ke depan menjelaskan. Disitulah
saya pertama kali ketemu Bu Mega, dan sejak itu saya diangkat sebagai wakil sekjen. Karena kok ada orang yang bisa komputer gitu lah. Jadi cuma karena bisa komputer, Prof diangkat sebagai wakil sekjen pada waktu itu yang menyiapkan ADART partai lah. Tahun 2000-an ya, udah 98. Mas Pram masuk PDIP 98 berarti langsung. Dan tidak pernah putus sampai hari ini. Karena beliau merasa bahwa ya saya memang nggak pernah kerja itu setengah-setengah, dan saya memang orang yang mencoba untuk selalu on time, dan karena kerja keras, kalau Prof Mahfud jam 4, jam 3 WA saya pasti bangun, Prof, karena saya memang terbiasa tidur 3-4 jam sampai hari ini. 3-4 jam? Sampai hari ini. Hebat. Jadi ketika membantu Presiden pada waktu itu, kan saya penjaga dapur. Dan semuanya kan kita yang nyiapin. Substansi kan memang sebenarnya di tempat saya. Nah, karena itulah kemudian terbiasa. Jadi mungkin karena itu saya terbiasa untuk kerja keras gitu. Pak Mahfud dengan Bu Mega? Ya, saya dengan Bu Mega ketemu langsung itu ya pada saat diangkat menjadi Menhan. Sudah pernah saya ceritakan. Iya, Menteri Pertahanan. Jadi beliau jadi wapres waktu itu ya? Beliau wapres. Nah, pernah saya ceritakan. Jadi pada waktu itu rame isu bahwa Bu Mega itu tidak setuju Mahfud itu jadi Menhan bersama Priadi waktu itu kan. Jadi Gus Dur Menteri Keuangan. Gus Dur bikin reshuffle itu, kok tiba-tiba muncul beberapa orang dan Bu Mega katanya tidak setuju itu. Mahfud sama Priadi. Terus apalagi waktu pengumuman Bu Mega tidak hadir. Gus Dur cuma ngomongkan, saya umumkan sendiri aja, wakil presiden pulang mandi, perempuan tuh kalau tidak mandi enak. gitu aja kok repot ya. Itu tafsirannya kan, oh ini reshuffle nih Gus Dur sendiri gitu. Saya kan tidak enak disebut nama saya sebagai yang tidak disetujui oleh Bu Mega gitu. Lalu ada teman saya Erwin Muslimin itu ngajak menghadap Pak Taufik Kemas. Ini menteri ini kayaknya ndak pede karena Bu Mega katanya ndak setuju. Kata siapa? Kata Pak Taufik. Ayo datang ke Bu Mega katanya. Ya, saya ketemu Bu Mega. Terus dia bilang, "Mama, ini Menteri Pertahanan." Katanya, "Kamu ndak suka ya kalau Pak Mahfud nih jadi Menhan?" "Siapa bilang?" kata Bu Mega. "Saya hanya bilang sama Mas Dur, Mas, Priadi sama Mahfud ini siapa? Saya ini enggak kenal orangnya." "Oh, saya sudah kenal." "Ya sudah, kalau sudah kenal." "Saya bilang gitu Pak Mahfud," kata Bu Mega. "Saya bilang Mahfud sama Priadi kenal, memang saya enggak kenal. Saya khawatir nanti diangkat lalu dipecat lagi." Kata Bu Mega, "Kan Mas Dur suka angkat orang nanti dipecat," katanya. "Kalau sudah kenal ya udah gitu. Saya enggak bilang saya enggak setuju Pak Mahfud kerja aja." Sebelum dipecat lagi masih Bu Mega gitu. Khawatir dipecat lagi. Nah, itu pertama. Terus sesudah itu saya ikut rapat-rapat dengan Bu Mega, bagus. Dengan Gus Dur tuh seperti kakak dan adik. Ketika terjadi ketegangan politik, PDIP di satu pihak, ada PKB di pihak lain, kami lah masyarakat gitu ya, mau menjatuhkan Gus Dur, Mbak Mega dan Gus Dur tuh bagus hubungannya. Jadi ngomongnya tetap Mas gitu, Mas Dur, Mbak Mega gitu ya. Tapi begitu rapat mulai itu korek. Yang satu bimbing Bapak Presiden, Gus Dur bilang Ibu Wakil Presiden gitu. Tapi dalam keadaan biasa itu, kalau bergurau rame-rame, kami ini punya forum waktu itu. Tiap hari Rabu tuh kami rapat di Tangkolkam, ada Presiden, Wakil Presiden, Pak SBY, Menko-nya, Menko Polsoskam waktu itu, ada Pak Alwi. Polsoskam ya? Iya, ada Pak Suryadi, Mendagri, terus saya rapat tuh. Pak Yusuf Kala belum ya? Belum Yusuf Kala, karena presidennya Gus Dur. Ya ada. Itu ya bergurau. Setiap makan tuh Gus Dur ya seperti manggil adek, "Mbak, aku besok sarapan lagi ya, minta ini ya, dimasakan ini ya," gitu. Atau Bu Mega yang bilang, "Mas, besok gini yang akan datang kamu minta apa?" katanya. Ya saya kayak kakak adik gitu. Tapi di luar kan seperti perang gitu. Padahal ini sama aja seperti akrab sekali. Nah, itu Bu Mega korek ya. Kalau urusan dinas-dinas, urusan kemanusiaan, perhubungan, persaudaraan ya bagus itu. Tapi yang saya lihat dari Bu Mega sejak itu adalah sampai sekarang itu pendiriannya sangat tegas. Kalau udah punya pendapat, terutama menyangkut konstitusi. Waduh, dia nggak bisa ditawar. Meskipun ini konstitusional juga Mbak, gini-gini.
Enggak katanya. Begini yang benar itu Mbak Mega itu. Karena keteguhannya pada konstitusi tadi, politik yang bersih itu Mas Pram. Itu kayak mungkin menurut Mas Pram karena mendampingi Mega, salah satu yang membuat Mega menyatukan pilihan pada Pak Mahfud sebagai cawapres. Gimana waktu itu prosesnya? Jadi saya kebetulan terlibat dalam diskusi yang Pak Mahfud sebenarnya nggak tahu. Termasuk tahun 2019 sebenarnya saya juga terlibat secara langsung. Kan ada peristiwa 2019, 2024. Persis. Hampir semua peristiwa Bu Mega sebenarnya saya ada. Mas Pram di situ. Karena saya yang menjadi penghubung baik sampai hari ini ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi, ke Pak SBY, ke Pak JK dan sebagainya lah. Saya memang bersyukur dipercaya beliau untuk itu. Nah, dalam pilihan Bu Mega kepada Prof Mahfud di 2024 ini, termasuk di 2019 sebenarnya, itu sebenarnya karena Ibu melihat sosok yang teguh, sosok yang korek, orang yang Ibu itu paling senang sama orang yang tidak pelincah-pelincih, tidak suka berubah-ubah, orang yang selalu firm dengan apa yang menjadi mencela-mencela, menjadi apa yang. Nah, ketika tahun 2019 itu juga sebenarnya udah selesai karena udah mau diumumkan dan saya kan terlibat penuh. Berarti sebelum Pak JK diputuskan Pak Jokowi waktu itu? 2019 Pak Kiai Ma'ruf. Oh, Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf. Jadi pada waktu itu pun sudah putus sebenarnya. Dan saya saksinya, bahkan saya udah manggil Prof Mahfud ke ruangan saya. Ini bagian yang selama ini mungkin Pak Mahfud bisa cerita, tapi ketika berdua dengan Mas Pram baru kali ini. Pengalaman pahit tapi jadi kenangan manis. Pahit tapi manis. Ini cerita Mas Pram gimana Mas? Masa-masa menegangkan. Jadi saya undang Prof Mahfud ke ruangan lah. Ada dua hal. Satu CV yang secara lengkap karena mau diumumkan sore jam 3, jam 4 sore. Satu lagi memberikan pesan untuk memakai baju putih. Ya. Jadi dua itu yang dari Mas Pram itu berarti ya. Dari saya. Dan saya tentunya nggak mungkin melakukan itu tanpa ada yang memerintahkan gitu. Sehingga udah selesai semuanya, berangkatlah jam 3 saya ke Pelataran. Restoran Pelataran. Ketika berangkat ke restoran Pelataran itu full masih nama Pak Mahfud. Jadi nama Pak Mahfud termasuk pidato kan memang selalu saya nyiapin. Apa yang mau disampaikan saya udah siapin. Termasuk CV-nya Pak Mahfud di situ. Jadi apa yang disampaikan Prof Mahfud mengenai nama Mahfud yang benar itu bagaimana? Itu benar pada waktu itu saya tanya langsung ke beliau. Ejaannya apa dan segala macam. Kan nggak boleh salah kan. Iya. Nah, tetapi ya udahlah, Prof, garis tangan memang kan garis tangan. Tuhan berkehendak lain. Tapi akhirnya kan boleh jadi Menko Polhukam. Ini, bayangan waktu itu Mas Pram nelpon saya udah jam 9 pagi. Prof katanya, cepat kantor saya ingin tahu CV-nya. Nanti kalau salah ketik, ini kan nggak benar katanya. Ini kan sangat korek dengan huruf-huruf itu. Gimana? Karena tulisan saya di koran kan macam-macam. Ada bilang Muhammad Mahfud, ada bilang Mahfud, ada bilang M Mahfud gitu. Yang mana? Sudah saya antar ke dia ini gitu. Oke. Terus suruh nyiapkan baju mau suruh ngukur tapi saya nggak ngukur lah, saya kasih yang jadi aja biar nanti dibuat. Kasih yang jadi di situ. Karena waktu itu Mas, karena saya diberitahu Mas Pram saya harus pergi, saya suruh ngukur baju, suruh nunggu setengah jam kan. Padahal saya diajak Hilal Hamdi mau beli sepatu untuk besok pendaftaran ke KPU. Yang aja Mas Hilal. Kata Mas Hilal, Mas kamu jangan pakai sepatu gini terlalu resmi. Pak Presiden tuh pakai sepatu boot katanya. Iya, sepatu cats gitu ya. Sepatu cats, ayo ke toko. Ya udah ke sana. Luar biasa persiapannya. Nah, ini cerita-cerita yang ya indah sih kalau dikenal. Ketika diumumkan itu Mas Pram ada di mana? Kan ada di situ, di restoran. Saya yang dampingin Presiden waktu itu. Kami di sebelah Mas, di T1. Termasuk perubahan dari Prof Mahfud ke Pak Kiai Ma'ruf itu juga saya yang nulis dan sebagainya. Luar biasa. Makanya pada waktu beliau udah on the way ke Pelataran, saya telepon ada perubahan wakilnya. Hah? Udah dikasih tahu. Ternyata Pak Kiainya juga belum dikasih tahu. Oh iya gitu ya. Jadi yang memberitahu Pak Ma'ruf pertama kali sebenarnya Bu Mega. Karena pada waktu itu saya sampaikan ke Ibu yang kemudian nelpon dan Pak Ma'ruf lagi di Plaza itu apa? Lagi di luar Pak? Di luar lagi sama keluarganya. Oh makanya jadi beliau juga kaget katanya ketika kaget dan terlambat juga. Iya. Tapi ya udahlah itu kan menjadi indah. Garis tangan itu tadi.
Lalu Pak Mahfud pulang ke kantor, kemudian didatangin orang, kecewa apa tidak? Waktu itu kan ya? Oh iya. Rame-rame mendatangi Bapak ya? Saya bilang, banyak orang datang. Gimana? Loh, saya kaget aja saya bilang. Karena saya sebelum berangkat kan sudah ngomongkan, insya Allah saya mendapat panggilan sejarah kan gitu kan. Tersiar apa? Insya Allah saya mau jadi wakil presiden. Ini saya sudah panggil ke T1. Memang dipanggil kan? Suruh ke situ, Pak Mahfud dekat situ. Bahkan sudah diberitahu pidatonya Pak Mahfud nanti singkat aja katanya. Apa pidato? Udah sampai diminta bahwa saya kenal Pak Jokowi sudah lama sejak ketua MK dan saya siap membantu sesuai pengalaman saya. Titik, jangan panjang-panjang. Itu arahan. Arahan dari Mas Pram dan kawan-kawan. Iya, Mas Pram sama siapa? Pak si Teten Mas Duki. Oh, Mas Teten. Malam Teten, itu Teten. sebelumnya saya di training oleh Pak Pratikno sama Teten di rumahnya. Besok Pak Mahfud naik sepeda bersama Pak Jokowi. Oh, udah simulasi dong ya? Iya, Pak. Luar biasa. Iya, Pak Mahfud. Waduh, Wandain bener, dong bener. saya, masa Bener, saya bener, yang kehendak Tuhan. diganteng presiden. Udah pakai 2 aja gitu. Sudah disimulasi. Waktu itu. Oke Pak, itu cerita. Kapan-kapan kita bisa teruskan lagi tuh. Saya masuk sekarang Pak Mahfud, kita dengarkan ketika Mas Pram yang nggak pernah membayangkan tiba-tiba diminta oleh Bu Mega untuk jadi maju di Pilkada Jakarta. Itu gimana kondisinya waktu itu Mas Pram? Jadi kurang lebih saya dipanggil beliau hari Senin tepatnya jam 1 siang. Saya nggak punya pikiran apa-apa. Ya. Karena di hari Sabtunya saya juga udah sama ibu. Ketika saya sama ibu udah salaman sama ibu. Biasa gitu ya? Bukan salaman untuk Mas Anies lah gitu. Oh gitu. Oh, Karena saya ditanya oleh beliau, ada hal yang saya nggak bisa sampaikan ke publik. Saya sampai udah telepon Mas Anies, Mas, selamat ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Itu hari Jumat? Hari Sabtu. Hari Sabtunya? Hari Senin dipanggil jam 1, begitu saya datang langsung ibu salaman. Kamu saya tugaskan untuk jadi calon gubernur Jakarta. Mbak bercanda? Enggak, saya serius. Kamu udah tak pegang tanganmu loh. Berarti ini udah deal. Mbak bercanda? Enggak dong. Aku bilang, masa enggak, udah kamu ngomong sama Hani. Kan saya udah sama Mbak Mega kan akrab. Jadi saya ngomong sama istri juga kaget. Karena saya nggak mau balik lagi, saya telepon Pak Jokowi. Benar-benar saya telepon Pak Jokowi. Saya bilang, Bapak Presiden, saya diminta Ibu untuk maju sebagai gubernur. Beliau ketawa ngakak. Karena Mensescap waktu itu ya, masih ya? Ya saya kan orang yang sangat taat etika aturan main. Sampai saya 3 kali ngadep Pak Jokowi. Tapi kalau saya boleh harus cerita, sebenarnya orang yang pertama kali meminta saya untuk jadi calon gubernur adalah Pak Jokowi. Oh ya? Jauh hari. Ketika setelah Pak Prabowo menang di bulan Februari, mungkin di bulan Maret, April gitulah. Beliau menyampaikan, Mas, supaya Jakarta tenang, mau nggak jadi calon gubernur gitu. Ke Mas Pram? Ke saya. Saya bilang enggak. Karena pada waktu itu pasti lawan kota kosong. Belum ada putusan MK, apalagi seluruh Kim gabung jadi satu, tambah PDI kan lebih besar lagi gitu. Pasti lawan kota kosong. Nggak ada lawan lah kira-kira. Saya bilang, enggak Bapak, saya pengen punya waktu untuk cucu saya. Memang betul-betul pengen punya waktu untuk cucu. Tapi yang saya nggak bisa menolak adalah ketika ibu udah keras. Ibu udah keras dan saya juga udah keras, sama-sama keras. Saya udah tahu, waduh ini kok sama-sama keras. Dan ketika saya ketemu Bang Dul lah yang membuat kemudian saya menjadi lunak ya. Dan ya udah, Bismillah Bang, kita fight gitu. Saya malam itu juga hari Selasa malam saya telepon Ibu Mega, video call, Mbak, besok jam 11 saya mendaftar. Hah? Kamu mau mendaftar? Emang udah kamu ngurus ini ya? Semuanya? Enggak. Ya gua daftar dulu aja. Jadi ketika saya dan Bang Dul mendaftar itu belum ada dokumen. Belum ada dokumen. Yang ada hanya surat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen. Udah itu aja. Tapi semua orang ya waktu itu underestimate. Gimana? Iya, Pak Mahfud sebagai sahabat kaget itu kan kita mendengarkan di siapa? Saya saat-saat itu kan sering ke rumah Bu Mega. Saat-saat itu. Dan setiap saat saya ke rumah Bu Mega biasanya ada Mas Pram dulu. Iya, saya datang, ya ngobrol sebentar, beliau pergi, saya terus lanjutin dengan Bu Mega. Selama saya begitu terus ketemu Mas Pram, Bu Mega nggak ada nyebut-nyebut nama Mas Pram mau jadi
calon gubernur. Jadi kaget 100% lah ketika mendengarkan nama Mas Pram. Ketika diumum, udah Mas Pram. Jadi ketika Mas Pram terus memberi penjelasan bahwa saya sama sekali tidak siap, saya sama sekali tidak tiba-tiba ditunjuk, saya tahu memang iya karena selama itu saya kan sering ke Bu Mega. Saya sering situ. Sering Ada, banget. Bahkan diskusi pun. Bu Mega itu kalau ada sesuatu apa gitu ya, sedang ngobrol kami rame-rame. Terus ada sesuatu agak macet, telepon Pram, gitu. Telepon Pram, suruh sini. Entah dianya ada di mana. Nggak boleh jauh-jauh, Pak. Iya, suruh ke sini sekarang nih ditunggu gitu. Jadi artinya begitu dekat dia. Benar-benar ya. Dengan Bu Mega memberi pelayanan administratif dan sebagainya serta membantu secara tulus. Saya tahu ini Mas Pak Mahfud menyaksikan itu ya. Saya menyaksikan dan underestimate orang. Mas Pram saya bilang. Itu berapa persen surveinya? 0%, 0,1. 0,1%. 0,1 ya? Iya, itu pun sementara pantas-pantas saja. Coba yang Ridwan Kamil kan udah tinggi waktu itu kan. Ridwan Kamil buat gitu kan. Tidak nyangka sama sekali. Ya udahlah, itu hanya untuk menjaga harga diri PDI aja biar calonnya ada daripada punya calon. Kira-kira gitu. Enggak taunya satu putaran. Satu putaran. Enggak pernah terjadi sebelumnya. Enggak pernah. Sesudah Mas Pram agak naik itu, kita ya Mas Pram ini bisa masuk ke 2 putaran lah, tapi tetap kalah gitu. Hitung-hitungan kita, taunya 1 putaran. Luar biasa. Nanti kita lanjut Pak yang itu. Masih ada lagi sesi berikutnya. Iya. Ibu Mega sudah selesai ya. Kita masuk sekarang ke ini dulu deh, politik bersih. Ya masih agak nyambung dengan sikap Ibu Mega yang oleh 2 orang yang dekat, Mas Pram sama dekat Pak Mahfud itu juga tampak dan itu membuat Bu Mega memilih kenapa mereka jadi orang yang terbaik untuk kompetisi. Nah, kalau kita bicara politik bersih, ketika bicara politik Mas Pram, Pak Mahfud, orang membicarakan Anda berdua itu, maka politik itu jadi bersih. Orang mengatakan politik itu kotor dan segala macam. Tapi ketika bicara Pramono Anung, Mahfud MD, kesimpulannya sama. Politik itu menyenangkan, bersih, dan niatnya baik untuk perjuangan. Mas Pram dan Pak Mahfud melihat pandangan orang seperti itu, apa yang ada di benak Anda memaknai politik seperti sekarang? Saya dulu atau Mas Pram? Jadi kebetulan saya ambil doktor saya itu tentang politik uang. Oke, money politik. Money politik. Dan itu saya membuktikan bahwa sistem sangat berpengaruh di dalam besar kecilnya nilai uang itu. Oke. Begitu sekarang sudah secara langsung, tidak lagi secara proporsional tertutup. Memang kenaikan biaya itu luar biasa. Nah, pada waktu itu saya termasuk yang kemudian tetap bertahan menolak dengan politik uang. Saya terakhir terpilih sebagai anggota DPR itu di tahun 2014. Saya sama sekali nggak menggunakan politik uang, tetapi memang kerja politik. Meskipun teori berdasarkan tesis disertasi Anda begitu gitu ya? Begitu ya. Jadi saya memberikan investasinya bukan investasi uang, tapi investasi nama. Maka kemudian saya meyakini dapil yang saya rawat itu, siapapun yang akan maju di sana selama pendekatannya seperti yang saya lakukan, maka akan lebih mudah lah gitu ya. Dan itu terbukti sampai hari ini. Kebetulan kemarin ketika Prof. Mahfud, anak saya maju pada periode kedua sebagai Bupati Kediri, saya ancam betul sama dia, kamu gak boleh mengeluarkan uang, kamu udah kerja setengah mati, elektabilitasmu bagus banget. Walaupun lawanmu keluar berapapun, kamu jangan terpancing untuk itu. Itu pesan ke Mas Dito? Iya, dan dia lakukan. Dia menang walaupun suaranya di bawah elektabilitas dia agak jauh ya. Memang apapun dalam politik uang sekarang ini menurut saya salah satu hal yang menjadi momok. Nah, dalam pilgub pun saya juga melakukannya sama. Bagi saya politik bersih itu bukan sekedar urusan politik uang atau enggak, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana ketika kita mendapatkan kekuasaan jabatan itu kita betul-betul bisa transparan. Semua orang bisa melihat kita. Semua orang bisa mengakses bahwa apa yang kita nikmati itu hal yang benar atau enggak gitu. Yeah. Maka dengan demikian saya yakin di Balai Kota sekarang pasti orang-orang pada happy karena yang dulunya tertutup off balance sekarang saya buka. Semuanya dibuka, Bro. Yeah. Transparan. Termasuk yang paling sensitif tentang KLB lah.
koefisien luas bangunan SLF untuk ngurus bangunan-bangunan. Sekarang transparan, sehingga dengan transparan itu saya meyakini itu menjadi pintu masuk yang baik untuk kepercayaan publik. Nah, dalam yang seperti ini saya dengan Prof. Mahfud bisa berdiskusi dengan frekuensi yang sama. Gitu. Pak Mahfud, frekuensi yang sama tadi jadi begini, pandangan bahwa politik itu perlu uang banyak itu menjadi pandangan umum karena kemudian menjadi fakta. Tapi bagi kami tidak. Begini, ada orang yang mengatakan kalau orang melihat politik itu katanya kotor, jangan berpolitik. Ya enggak mungkin dong, negara kok tanpa politik, ya kan? Pasti. Dulu Bung Karno juga itu mulai dengan politik kan untuk mendirikan negara ini. Tapi Bung Karno enggak pakai uang, malah disumbang. Para pejuang-pejuang dulu tuh enggak pakai uang bisa kok. Malah rakyatnya yang nyumbang kalau orang ingin tulus. Nah seperti saya masuk politik juga karena tidak pernah mendaftar waktu menjadi Menhan itu tiba-tiba dipanggil ya sama sekali. Orang tidak kenal ini siapa Mahfud ini gitu, tiba-tiba Gus Dur menyebut nama Mahfud MD. Tiba-tiba Mahfud MD gitu. Ya saya langsung masuk. Oleh sebab itu ya enggak pakai uang juga saya bilang. Yang kemudian yang terakhir yang MK terutama. Iya yang MK terutama itu enggak pakai uang. Enggak pakai uang. Iya, sama sekali. Malah saya enggak, waktu itu saya kan ogah-ogahan juga udahlah gitu. Tahu-tahu terpilih lah. Ya pasti ada perembukan orang-orang ya, tapi sama sekali enggak pakai uang gitu. Apalagi di MK waktu itu beliau kan harus lewat Komisi 3. Iya. DPR, iya, lewat Komisi 3, lewat Komisi 3. Betul. Jadi bisa lolos itu luar biasa. Iya. Bagaimana Mas Pram, mungkin terlalu naif kalau kita bilang menyebarluaskan nilai seperti itu, tapi mempengaruhi orang supaya terbentuk sejumlah orang yang punya cara pandang tentang politik seperti itu, apa ya? Jadi sebagai orang yang pernah membuat disertasi tentang politik. Saya meyakini kalau orang yang punya posisi atau standing bahwa dia pengen betul-betul berpolitik untuk jangka panjang dan untuk bisa memberikan kontribusi yang baik bagi publik, bagi masyarakat, pasti dia akan memilih seperti pilihan yang saya dengan Prof. Mahfud. Oke. Maka kelompok-kelompok yang seperti ini, kelompok rasional itu akan ada. Dan saya juga meyakini sekarang ini di kalangan anak-anak muda pun ada, gitu. Bahwa kemudian yang pragmatisme juga besar. Ada juga, iya. Terutama yang dengan latar belakang pengusaha, yang instan, pengen atau public figure yang pengen kemudian jadi anggota DPR, dia menggunakan kemampuan finansialnya, itu juga ada. Dan itu tidak bisa dinafikan. Tetapi saya melihat cepat atau lambat pendulum ini akan mulai ke tengah lagi. Bahwa politik yang terlalu mahal membuat aktivis yang dulu HMI, KMKI, PMKRI itu kan pikirannya menjadi anggota legislatif. Tapi dengan politik yang mahal begini kan mereka mentok. Akhirnya mereka ya mau nggak mau harus cari duit duluan gitu. Nah itulah yang mudah-mudahan pendulumnya ini akan segera kembali bahwa politik kita terkoreksi. Saya termasuk yang Prof mungkin dalam jangka menengah panjang ini politik gabungan seperti di Korea maupun di Jerman itu dilakukan bahwa tidak sepenuhnya orang itu dipilih berdasarkan nomor urut, ada juga yang milih partai. Jadi gabungan. Sistem gabungan ya. Gabungan seperti di Jerman itu gabungan. Dan itu akan mengurangi kos. Supaya orang-orang yang secara ada ruang bagi orang-orang tertentu. Secara finansial dia tidak mampu, tetapi dia aktivis, komitmennya bagus, maka ada ruang untuk itu. Pak Mahfud tentang pendulum yang tadi Mas Pram itu sependapat kira-kira mungkin akan ke sana gitu ya? Iya, saya kira pada akhirnya akan ke sana. Kan tidak bisa keadaan seperti ini terus, juga kesadaran di tengah masyarakat meningkat, pada akhirnya kan akan menggiring ke yang lebih rasional. Sama ketika orang berpikir ya, dulu itu kalau mau jadi calon anggota DPR, apalagi calon presiden, wakil presiden dari PDIP, Anda enggak punya uang triliunan, enggak bisa. Kesannya kan. Iya. Tapi begitu saya dipanggil Bu Mega, kaget saya. Yang daftar ke Bu Mega untuk jadi wapres itu kan orang kaya-kaya semua. Udah kok mau merata apa. Tapi yang dipanggil saya, dan Bu Mega, kamu enggak usah keluar uang sepeser pun. Sudah yang ngurus, sudah ada yang ngurus. Kamu tinggal kampanye, yang penting tegakkan konstitusi. Ini polisi, marah sama polisi. Ini polisi, jaksa ini dibersihin dulu katanya. Pak Mahfud harus ke sana. Jadi PDIP mencalonkan Pak Mahfud, besok pagi juga daftar katanya ke KPU. Nggak ada, kaget betul ya kan. Waktu itu Pak Jokowi sedang di luar negeri. Dan di sana, di Kuromonya Prabowo, belum muncul calon nama Gibran.
Belum ada. Belum ada. Ketika saya masuk itu, wah ini enak nih. Pasti menang sekali putar nih saya bilang kan. Kalau cuma calonnya di sana si A, si B, atau imbang lah saya bilang. Membayangkan kawan di sana kan di sini gitu kira-kira gitu ya. Tahu-tahu yang muncul Gibran, sudah rezekinya dia, kalau itu dia nggak rezeki gitu ya. Begitu muncul nama itu, ya waduh berat ini gitu. Mas Pram ketika mendengarkan dari Bu Mega mengatakan Pak Mahfud tidak usah cari uang, pokoknya Anda bersedia ini. Itu Anda nggak kaget pasti kan? Itu Enggak, Bu Mega, kalau gitu saya kan udah nggak kaget lah, ya? karena saya udah lama sama beliau. Dan ya saya beruntung lah. Mulai dari banyak peristiwa Bu Mega itu sebenarnya saya ada di situ. Termasuk peristiwa Batu Tulis lah, peristiwa berbagai hal. Termasuk dengan Pak Hasyim Musyadi dan sebagainya, termasuk dengan Gus Dur. Saya ada di situ. Jadi banyak peristiwa saya ada. Mas Pram itu kan sebenarnya sebelum masuk ke politik sempat di bisnis, ya, selesai dari ITB terus. Tapi saya memang latar belakangnya sebenarnya aktivis. Oke. Itulah yang mendorong Anda. SMP, SMA ketua OSIS, di ITB saya ketua Dewan Mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa di ITB. Ketua Dewan. Jadi saya memang dari dulu. Kenapa saya kemudian ketika terjun setelah lulus ITB, saya ditawarin oleh Pak Harmoko waktu itu untuk menjadi calon DPR RI dari Golkar. Karena saya ketua Dewan kan waktu itu. Waktu itu Pak Harmoko ketua Golkar. Ketua Golkar. Peristiwa 5 Agustus lah yang lagi heboh. Teman-teman saya ditangkepin kan pada waktu itu. Termasuk Wajur Rahman, Denji dan sebagainya. Nah, saya ditawari tapi saya bilang enggak. Saya harus secara ekonomi mandiri, mapan, dan pilihan saya bukan ke Golkar pada waktu itu. Memang pilihan saya kalau bisa seumur hidup berpartai hanya sekali aja dan milih PD Perjuangan gitu. Berarti ketika itu bisnis itu transit aja dulu sebentar ya sebelum masuk ke politik. Ya supaya nggak tergantung orang. Nggak tergantung orang. Punya modal dulu untuk bisa punya modal masuk. Dan ya mungkin saya memang diberi kemudahan untuk bisa punya modal lah gitu. Pak Mahfud, kenapa Pak? Kenapa Bapak akhirnya pada akhirnya memilih jalan politik juga? Anda dari kampus tapi kemudian sekarang ya pertama saya sebelumnya sudah menjadi pengamat ya tentang keseimbangan politik negaranya kan bagaimana. Tapi kenapa kemudian masuk? Kan sebenarnya pilihan saya akademisi, dosen. Cita-cita tertinggi seorang dosen itu adalah guru besar. Kalau sudah guru besar itu sudah mentok, enggak aneh lagi. Jadi tercapai lah cita-cita itu ya. Di situ. Enggak tertarik waktu itu untuk masuk ke politik praktis. Ya tiba-tiba itu dipanggil oleh Gus Dur, disuruh menjadi menteri gitu. Nah, sejak itu lalu oh iya ya. Ini ada jalan-jalan masuk untuk ikut memperbaiki negara ini melalui jalur politik. Karena politik itu fitrah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak terlibat politik. Ya, Pak Mahfud seringkali menyitir itu. Al-Ghazali kan? Itu yang mengatakan. Al-Ghazali mengatakan tidak ada orang berpolitik. Jadi oleh sebab itu kata Al-Ghazali, beragama dan berpolitik itu tahu amani, dua mata kembar. Kamu kalau beragama tidak berpolitik, kamu nanti beragama lemah. Kalau kamu berpolitik beragama saja tidak punya kekuatan politik, maka tidak ada alat bagimu untuk memperjuangkan itu. Nah, oleh sebab itu lalu saya terus masuk bahwa kalau begitu politik itu mulia, bersih, tidak harus pakai uang. Iya kan? Karena para pemimpin kita di tahun 45 itu paling tidak kan yang mendirikan negara ini malah disumbang oleh rakyat kan, ditangisi oleh rakyat untuk berpolitik. Tolong bantu kami, pimpin kami. Itu kan diminta untuk menjadi politik, tokoh politik menyelamatkan negara. Jadi oleh sebab itu kemudian saya lalu masuk ke politik. Disitulah saya kemudian kan terus dekat dengan Mas Pram itu ketika tiba-tiba ditarik dari kampus itu menjadi menteri gitu. Yang saya kaget luar biasa. Yang konon pada waktu itu CIA, kedutaan besar Amerika di Indonesia cari file Mahfud ini. Kan mereka harus tahu sih Menteri Pertahanan. Mahfud ini siapa kok jadi. Dengan waktu itu udah ada googling, mungkin nggak ketemu juga. Nggak ketemu siapa kan saya nggak ada, bukan siapa. Rame pada waktu itu. Oke. Kita lanjut lagi, makin menarik nih. Politik bersih sudah. Buku ya, kita bicara buku ini. Kita lagi di perpus, Mas Pram. Mas Pram itu pada sebuah kesempatan mengatakan bahwa buku itu bagi Anda adalah barang yang selalu bersama, gitu ya. Dan Anda lama mendampingi presiden, gitu, mendampingi Bu Mega. Anda berada di dalam dapur yang menurut Mas Pram itu mau tak mau harus membaca buku. Sampai sekarang atau bagaimana itu? Jadi saya hampir setiap waktu itu hidup dengan buku sebenarnya. Karena bagaimanapun dalam pemerintahan ketika saya membantu Bu Mega 5 tahun, dengan Pak Jokowi 10 tahun,
Maka yang namanya presiden itu nggak boleh salah. Dan presiden harus terupdate dengan berbagai persoalan yang ada. Dan persoalan itu akan menjadi lebih kuat dan matang kalau kemudian dikuatkan dengan secara teori dengan buku. Referensi dan segala macam. Makanya kemudian saya selalu masih membaca buku. Bagi saya itu menjadi sebuah kekuatan. Hanya memang saya bukan orang yang bisa menulis buku. Prof, saya bukan orang yang bisa menulis buku. Penikmat buku tetapi tidak tawaran untuk saya menulis buku itu banyak banget. Karena berbagai peristiwa saya ada di dalam. Persis. Termasuk misalnya lah persoalan batu tulis, Ibu Mega dengan Pak SBY, Ibu Mega dengan Gus Dur. Bahkan ketika Bu Mega dengan Gus Dur setelah sekian lama mereka hubungannya tidak baik, kemudian ketemu. Pada waktu itu saya yang mengatur pertemuan, saya yang jemput Gus Dur dan sebagainya di Kebagusan. Kesepakatannya apa? Saya juga bolak-balik antara Bu Mega dengan Gus Dur. Bu Mega, sebenarnya Bu Mega lebih keras lah. Gus Dur melunak gitu. Gus Dur hanya minta saya mau ke Kebagusan tapi dimasakin nasi goreng sama ibu dan harus ibu sendiri. Itu permintaan Gus Dur. Permintaan Gus Dur. Ibu ya pasti permintaannya banyak. Oh nggak boleh ini. Saya nggak bisa cerita. Tapi intinya banyak peristiwa yang sebenarnya ada dalam catatan saya. Dan ketika termasuk 10 tahun dengan Pak Presiden Jokowi. Tetapi saya adalah orang yang memang bukan mau mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Maka kalau dilihat Mas Rizal, ketika kemarin kampanye, saya sama sekali dalam Pilgub kemarin, sama sekali nggak pernah mau tahu apa yang dilakukan oleh calon lawan. Termasuk yang heboh urusan perjandaan dan sebagainya. Ketika ada tim kampanye saya mau mengomentari itu, saya telepon sendiri. Nggak boleh. Mas Pram pada intinya tidak mau terpancing untuk mengomentari dia kan? Kira-kira gitu ya? Saya merasa bahwa lebih baik kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Oke. Jadi kita udah nggak mau tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan ketika di debat pun, ketika Bang Dul agak panas, saya sampai pegang Bang, udah Bang, nggak usah Bang, untuk menanggapi itu. Karena bagi saya itu tidak akan nambahin suara. Nggak akan membuat kita jadi kelihatan lebih menang, lebih jago. Nah inilah yang satu-satunya yang membedakan saya sama Prof. Mahfud. Saya baru mau bilang, kayaknya di samping Anda agak lain gayanya. Kalau samping saya enggak bisa kan gitu. Kalau saya enggak. Di sini meninggi, sana lebih tinggi, Mas Pram. Saya sama sekali enggak. Kultur. Ini, Saya kulturnya Madura. Jadi kalau ada orang salah itu harus ditabrak. Bagus juga nih ada perbedaan ini. Gini Mas, ada dalilnya tuh kalau di pesantren. Gini, kamu tuh harus rendah hati ya seperti Mas Pram kan harus. Tapi jika suatu saat kamu dilecehkan orang, kamu harus meninggi. Jadi gini dalilnya. Man tawaddu'a mutawaddi fahuwa shadaqah wa man takabbara mutakabbir fahuwa shadaqah. Kalau kamu rendah hati kepada orang rendah hati, pahalamu besar seperti bersedekah umpamanya. Tapi kalau kamu takabur kepada orang takabur, kamu berpahala. Lah ada nih ajaran di pesantren. Tetap dapat dua-duanya. Itu dapat pahala besar. Tapi kamu juga berpahala gitu. Iya. Ada dalilnya tuh ya. Saya enggak tahan kalau teman atau apapun kalau bicara terang-terangan salah gitu, masa saya diem, saya bilang salah tuh. Gitu. Jadi kalau saya nikmatin benar-benar. Saya termasuk dibohongin pun saya nikmatin. Saya mau bilang Pak Mahfud marah-marah itu supaya dia yakin ada pahalanya gitu. Nah, tapi kan filosofinya gitu. Orang takabur itu, orang sombong itu kalau dibarin sombong tambah sombong. Oleh sebab itu tinggiin sedikit gitu dia turun. Gitu, sembuh dia dari sombong. Pahala gitu. Asik. Saya kembali tentang buku Pak Mahfud. Tadi Mas Pram cerita banyak sekali peristiwa penting. Andaikan dia jadi penulis yang hebat, maka jadilah banyak buku. Pasti. Hebat pula. Pak Mahfud kan tidak semata-mata membaca, tapi juga menulis. Iya. Apa yang mendorong Pak Mahfud bisa mengungkapkan itu dengan tulisan dalam buku? Sebelum ke saya menyarankan Mas Pram untuk menulis itu. Persis. Banyak pengalaman berharga. Iya, saya kebayang buku hebat muncul dari Mas Pram kalau yang itu tulis. Harus suatu saat itu ditulis. Kalau saya mulai nulis, memang karena saya dosen sejak muda. Jadi dosen itu kan ada ininya ya, ada kumnya. Kalau mau naik pangkat, kamu harus sudah nulis ini, mengajar sekian, itu hitungannya baru naik pangkat gitu. Sehingga saya sejak dosen muda rajin menulis dan buku-buku saya banyak. Artinya ya banyak dalam arti
relatif gitu ya, sebagai dosen lebih dari 20 lah buku untuk semacam buku teks gitu. Sejak muda sekali sudah nulis. Bahkan ketika saya mahasiswa juga udah mulai nulis di koran karena cari uang, Mas. Iya kan? Di koran tuh kan dapat honor. Tambahan lah ya. Dulu dapat Ya, jadi saya nulis di koran dapat honor gitu, bisa tambah gizi lah sedikit. Kalau kemarin cuma pakai tempe, kalau habis nulis tambah daging, tambah makannya gitu. Sejak mahasiswa. Tapi sesudah itu saya menulis disertasi kan. Menulis disertasi itu tidak mudah waktu itu. Buku yang dibaca tidak cukup 500, 600 gitu, harus dibaca semua kan. Harus dibaca semua. Kadang kala suruh baca, datang ke dosen konsultasi gini, dibaca sebentar, ini salah, kamu belum baca buku ini. Kasih buku, baca lagi ya, nanti seminggu menghadap lah Bu. Mati-matian tuh waktu nulis disertasi. Sehingga sesudah itu lancar menulis itu. Saya kalau dihitung sudah lebih dari 500 tulisan saya dalam bentuk di jurnal, makalah-makalah seminar, nasional, internasional, kemudian di media massa itu. Saya nulis mulai dari Kompas yang tertinggi standarnya, sampai di daerah-daerah, dan nulisnya banyak, bukan hanya satu gitu. Itu kebiasaan saya menulis gitu. Saya bisa naik pesawat dari Jogja ke Jakarta, kalau ada isu apa lalu ditelepon, Pak tolong nulis ini, bisa jadi naik, nulis, mendarat, sudah selesai, tinggal ini ketik lalu saya koreksi kirim. Gitu aja. Makanya karena kita yakin bahwa dua narasumber ini. Kalau saya Mas Rizal, Mas. memang nggak bisa nulis buku. Gitu. Tapi kalau nulis pidato, itu dia. Kerjaan tutup mata itu. Tutup mata. Karena saya sama Ibu Mega itu 15 tahun menyiapkan buat beliau. Ada momen nggak Mas? Speech pidato yang dibikin Mas Pram itu dibaca tapi kemudian itu mengharukan atau membuat semua orang itu ada? Banyak momennya. Banyak. Saya nggak mau cerita lah, tapi banyak. Banyak banget. Tapi Mas, sebagai sahabat nih, nulis nanti. Saya mau bayangkan buku hebat, Pak. Dan berbagai episode kehidupan negara, perpanjangan politik ini bisa muncul dari perjalanan reformasi dari awal sampai sekarang. Iya, saya terlibat. Banyak yang bisa termasuk ditulis. Ketika 98 saya terlibat. Kita tunggu setelah jadi gubernur Jakarta, Pak. Jakarta sibuk banget soalnya beliau nggak sempat. Perlu itu. Tentang buku, kita di perpustakaan nih. Apa yang terbayang di Pak Mahfud dan Mas Pram tentang buku? Mungkin kebayang nggak waktu di ITB di perpustakaan atau di Jogja perpustakaan? Apa yang kebayang ketika kita sedang di perpustakaan seperti ini? Rebutan. Waktu zaman saya sama Mas Pram tuh kalau ke perpustakaan tuh rebutan antri buku. Karena dulu belum ada jet-jet. Jadi misalnya buku yang paling laris kalau untuk saya misalnya ilmu hukum karangan Sacipto Raharjo misalnya. Itu yang paling banyak dicari orang. Sehingga kalau kita minjam dicatat hari Senin, hari Kamis harus kembali. Kalau tidak kembali itu didenda. Karena orang lain ngantri untuk minjam. Karena orang lain ngantri. Sehingga dalam 5 hari ini kita tidak mendiamkan buku itu, pasti baca, pasti diresume karena Kamis harus saya kembalikan gitu. Nah, jadi itu dulu antri, dan kita Mas di Jogja itu banyak tempat belajar yang enak. Mas Pram ya? Iya, tahu. Ada Baptis, ya, ada Santikara, ada perpustakaan Islam. Santikara itu yang tenang sekali. Ramai kayak gini, ramai kayak gini, setiap hari pagi sampai malam. Luar biasa. Santikara itu satu pulpen jatuh aja satu ruangan mendengarkan Pak ya. Kalau kita nggak bisa berisik, luar biasa. Ruang belajar di Jogja tuh suasananya enak. Di taman pun, di taman terbuka gitu, orang belajar gitu. Wah, asik Jogja ya, saya bilang waktu itu. Jadi kalau saya ingat buku ya begitu, antri buku. Kita masuk yang terakhir nih, Mas Pram, Pak Mahfud. Buku pidato sudah, politik bersih sudah, Ibu Mega sudah, Jogja dan Jakarta. Jogja dan Jakarta. Mas Pram ini dikenal orang sebagai alumni ITB, tetapi Mas Pram pada sebuah kesempatan mengatakan, gua dan Nyonya ini, saya sama istri ini UGM loh gitu ya, tamatan UGM juga dan punya kenangan di Jogja. Diceritakan Mas. Jadi sebenarnya keluarga saya lebih Gajah Mada daripada kebanyakan orang. Oke. Karena di keluarga itu hampir semuanya anaknya bapak ibu saya itu karena bapak ibu guru ya. Yang tidak di Jogja itu hanya saya sendiri ke Bandung. Itu di keluarga Mas Pram ya? Di keluarga. Istri saya lima-limanya Gajah Mada. Anak saya yang nomor 1 Dito itu ya Gajah Mada. Gajah Mada juga. Jadi keluarga kami sebenarnya lebih Gajah Mada. Jadi Jogja bagi saya pribadi memang sebenarnya bapak ibu saya asli Jogja. Ya kan? Dimakamkan di Jogja. Hanya memang hidup di Jakarta, saya sendiri lahir di Kediri. Sehingga dengan demikian Jogja adalah sesuatu yang apa ya? Ya rumah. Orang Jogja gitu ya? Orang Jogja. Dan
anak saya Dito itu kalau ditanya lebih Jakarta atau Jogja, ya Jogja. Iya, Bahkan iya. anak Dito lahir itu yang nungguin saya sama Mas Anies. Nah, saya dengar cerita itu. Iya, saya sama Anies Hubungan Baswedan. persahabatan dengan Anies itu justru ketika Mas Ya, Pram kuliah di Karena Sula, ketika Anies pada waktu itu sebagai ketua mahasiswa Ketua Gajah BEM. Mada, BEM. Ya. Kan ketua BEM pasti harus ada dekat sama aktivis yang sudah lulus. Nah, saya yang bagian Senior ngomong-ngomongin aktivis. lah, gitu. Pak Mahfud gimana? Ini, Iya. ini lebih banyak di Jogja sekarang ini malah. Saya lebih banyak di Jogja sekarang, kembali ngajar gitu. Tapi ngajarnya sudah tidak di kelas karena sudah tua begini. Jadi saya modeling aja, berhadapan. Siapa Kuliah yang umum gitu Pak ya? nulis disertasi gitu, menghadap setiap hari apa ini Oh, oke. konsultasi. Kalau ngajarnya di kelas sekarang saya tinggal pada awal semester, tengah semester dan akhir semester. Jadi yang di antara itu sudah di Lebih banyak di UI atau di Gajah Mada? sekarang lebih banyak di UI. Saya sudah di Gajah Mada itu sejak jadi Menko Polhukam Pertengahan saya hentikan karena sibuk sekali. Dan sekarang sesudah ini saya belum lagi memberi daftar. Dulu kan Gajah Mada punya kelas di sini, di Jakarta. Jadi saya dulu aktif sekali yang di UGM. Saya ngajar di UGM itu sejak tahun 2001 sampai terakhir itu 24 tahun lagi. Di keluarga alumni Gajah Mada ke agama Pak Mahfud dan Mas Pram dua-duanya pengurus kan? sama pengurus Iya. ya. Saya Dewan Pakar. Di bidang saya sama, di ketua Dewan Dewan Pakar yang sama ya? Saya ketua Dewan Pakar. Pak Mahfud Itu ketua Dewan lalu Pakar, Mas banyak. Pram anggota Dewan Pakar. Iya. Oke. Ya itu Jogja bagi saya yang sangat mengesankan. Sekarang sangat tentang Jakarta Pak Mahfud. Di samping Pak Mahfud ini kan Mas Pram sekarang orang nomor 1 di Jakarta. Saya sebelum nanya ke Pak Mahfud, apa yang dalam bayangan Pak Gubernur yang kira-kira dalam 5 tahun ke depan sesuatu yang amat bermakna bagi warga Jakarta yang diidam-idamkan? Apa yang dalam bayangan? Menyambut 500 tahun Jakarta. Yang pertama bagi saya pendidikan. Oke. Maka kenapa kemudian yang namanya Kartu Jakarta Pintar itu betul-betul dengan segala upaya saya realisasikan. Membagi 707.622 siswa yang dapat Kartu Jakarta Pintar. Yang kedua, bagi siapapun yang pengen S1, S2, S3, ada yang namanya KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kalau dulu hanya S1, bagi saya nggak adil. Untuk bisa memotong garis ketidakberuntungan, bukan garis kemiskinan, ketidakberuntungan, maka kalau orang mendapatkan kesempatan sekolah sampai S2, S3, menurut saya akan bisa merubah nasib keluarganya. Level pendidikannya lebih naik. Iya. Dan kemudian kesehatan dan sebagainya. Tapi yang paling penting bagi saya pribadi adalah Jakarta ini sekarang kota global. Jakarta harus menata diri. Jakarta persaingannya bukan lagi dengan kota-kota di dalam negeri. Benchmarknya adalah kota-kota dunia. Sekarang kita ranking 74 dari 156. Saya 74 dari 156. Saya mengejar betul, mudah-mudahan di akhir jabatan saya bisa 50 besar kota dunia. Dan untuk itu birokrasinya harus transparan dan sehat, BUMD-nya juga harus diawasi oleh publik, maka beberapa akan saya go publikan, termasuk Bank DKI, Pamjaya dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah bukan pembangunan fisik semata-mata, tetapi mengurangi disparitas orang kaya dan miskin. Satu-satunya kota besar di Indonesia yang selalu disparitasnya naik itu Jakarta. Gini rasio naik itu Jakarta. Makin hari makin COVID kemarin membuat makin lebar. Dan itulah kenapa kemudian bagi saya pribadi, orang-orang yang sudah beruntung di Jakarta, mau dalam kondisi apapun mereka tetap survive. Beda dengan orang-orang yang memang harus dibantu, ditolong. Maka kenapa kemudian program-program itu yang saya utamakan, dan yang tidak kalah pentingnya identitas Jakarta sekarang ini kebetawiannya harus nampak. Yang dulu tidak nampak, sekarang saya akan nampakkan. Sebentar lagi wajah-wajah Betawi itu akan nampak di mana-mana. Muncul ya. Bagus. Pak Mahfud, ini kan Pak Mas Pram masa-masa awal memimpin, tapi rasanya kita sudah melihat perbedaan dari entah itu programnya, entah itu the way seorang pemimpin berkomunikasi sama rakyatnya. Pak Mahfud melihat di sisi mananya yang kita merasakan sebagai orang Jogja yang sekarang di Jakarta lama? Gitu. Pertama kerja kerasnya, yang kedua keterbukaannya, keterbukaannya untuk berbicara dengan masyarakat dan ya itu tadi dengan cara halus gitu.
kerja keras dan keterbukaan. Iya, keterbukaan dan ya apa halus tadi kan kita kan tidak seperti saya kalau saya tidak model gitu kan. Tidak model Umar bin Khattab yang mengajar gitu ya di hal itulah budaya yang mau dibangun oleh anu. Tetapi bagaimanapun saya kira dalam beberapa bulan ini Mas Pram memimpin, saya kira apresiasi dari masyarakat bukan hanya dari Jakarta loh. Kalau kita baca di medsos itu dari mana-mana itu ini salah satu orang yang menjanjikan untuk masa depan. Itu sudah mulai muncul sekarang karena tidak dibuat-buat, tidak didramatisir. Tidak didramatisir. Nggak model didramatisir gitu ya, karena ada model juga ya seperti itu gitu ya. Mas Pram natural dan kelihatan kesungguhannya. Kelihatan. Tapi yang penting kalau bagi saya Jakarta, Mas Pram, titip agar nyaman dan aman. Nah, itu dua. Titipan dari seorang sahabat nih Mas Pram. Nyaman dan aman. Aman, nyaman dan jadi gubernur bagi semua agama, bagi semua golongan, semua kelompok. Ini jadi closing. Tepuk tangan buat semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih lebih khusus kepada Mas Pram, Pak Mahfud, semoga sukses. Kita, saya kira netizen dan kita semua beruntung memiliki Mahfud MD dan Pramono Anung. Terutama Mas Pram, bagi warga Jakarta, mudah-mudahan Anda akan semakin baik di tangan Mas Pram sebagai gubernur. Sampai ketemu pada program kita berikutnya dan terima kasih, kami pamit. Matur nuwun Mas. Prof, terima kasih.